sajiwa satmoko witnya diri sunyata rasa wirasa ngerasuk sukma sipa kang maha pangkripta Swastiastu. Swastiastu. Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwase, Santi bisa nangkil di Tanah Suci, Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Ratu Ibu, situs Calon Arang. Piye kabare, Mas? Nggih, pangestune baik. Nggih. Baiklah, Mas Jarwo, ini kan untuk kedua kali Santi Dharma Chandra untuk berkunjung di tempatnya Ratu Ibu Calon Arang. Terus pas tak lihat itu banyak perubahan, Mas, dari segi pembangunan dan lain-lain. Nanti Santi izin untuk mengupas tujuannya apa untuk pembangunan ini sama untuk sejarahnya. Bisa dibilang bahwasanya ketika Santi belajar tentang peradaban Nusantara, Kediri ini bisa disebut sebagai tempatnya para Brahmana. Nah, untuk tempatnya para Brahmana, kesatria yang ada di Nusantara ini banyak terpusat di Kediri. Dan tak lepas peran dari Ratu Ibu Calon Arang. Itu gimana, Mas? Kenapa Ratu Ibu Calon Arang itu dari keturunannya itu bisa melahirkan para Brahmana-Brahmana yang berpengaruh di Nusantara ini? Bisa dijelaskan? Nggih, sedikit matur nuwun nggih. Tentang riwayat beliau atau sosok beliau nggih. Bisa dikatakanlah beliau ini cikal bakalnya ibu yang menurunkan raja-raja yang hebat nggih. Yang mungkin yang paling terkenal itu adalah anak turun beliau itu yang bernama Mpu Tantular. Yang menciptakan kitab Sutasoma. Betul, yang mencetuskan juga Bhinneka Tunggal Ika itu adalah anak turun dari beliau. Makanya bisa dikatakanlah beliau ini cikal bakalnya ibu Nusantara nggih, yang berani memperjuangkan hak-hak wanita terutama nggih, yang notabene untuk wanita sama lelaki itu derajatnya sama, bisa dikatakan gitu. Tadi kan Santi sempat ke situs Eyang Joyoboyo, terus siapa juru kuncennya bilang gini, Ratu Ibu Calon Arang itu perempuannya kendel, pemberani, sebagai beliau itu sebagai perempuan yang memang memperjuangkan banyak hal dari segi pengobatan, dari segi kerajaan, dari segi mungkin nilai sosial. Itu bagaimana, Mas, pandangan dari Mas? Betul. Kalau itu memang dari pengurus nggih. Pertama kali kita ditugaskan di sini dari desa nggih. Kita memang ditugaskan untuk meluruskan sejarah tentang riwayat beliau. Jadi huwak nggih. Kalau beliau itu tukang teluh, tukang santet, tukang penyebar penyakit itu huwak. Leak-leak itu huwak. Tidak benar. Karena beliau ini adalah sosok seorang ibu luar biasa di eranya. Gitu, makanya banyak anak turunnya yang jadi orang-orang besar. Gitu. Kemarin kan tadi itu saya sempat membaca bahwasanya kan Ratu Ibu Calon Arang ini menikah dengan Empu Kuturan, terus punya anak Ratna Manggali, terus menikahlah Ratna Manggali dengan Empu Bahula Empu Bahula itu anak dari Empu Barada, terus dari perjalanan beliau melahirkan Ida Pedanda Sakti Baurawo, terus Arawira Raja, terus Empu Tantular, semuanya itu garis keturunan dari Ratu Ibu Calon Arang. Nah, Mas, ini kan untuk yang kedua Santi nangkil itu ada pembangunan di sana. Nanti izin saya ke sana ya. Siap. Kenapa sih kok pakai dibangun segala itu? Apa kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat, atau untuk kebutuhan sebagai situs cagar budaya itu bagaimana? Kenapa harus dibangun itu? Matur nuwun. Karena situs ini yang diperkirakan luasnya lebih dari 7 hektar. Aslinya? Iya, aslinya kurang lebih segitu. Makanya di bawah ini memang ada bangunan besar yang belum bisa kita gali. Ini beberapa yang baru kita temukan. Seperempatnya belum ada. Seperempatnya aja belum? Belum ada. Itu masih belum ada penggalian, belum ada tindak lanjut ke penggalian lagi. Umpama itu kedepannya bisa dibongkar atau digali itu sudah sangat luar biasa. Jadi ini kita ada tambahan untuk pembangunan gedung, itu nanti bisa dikatakan gedung suci. Itu nanti di dalamnya memang kita isi
benda-benda purbakala yang sifatnya lebih sampurna, dalam arti bentuk, fisik, terus auranya pun juga sampurna. Makanya kita sisihkan di belakang ya, untuk pengamanan benda purbakala itu tadi. Karena di Jawa itu rawan, sangat-sangat rawan ya. Karena sekarang apa yang tidak bisa dicairkan. Oh iya. Gitu. Tapi kan tadi saya sempat untuk mendengar obrolan Mas Jarwo dengan yang nangkil di sini bahwasanya ada sebagian benda-benda yang memang diamankan dulu di rumahnya Mas Jarwo gitu kan. Alasannya kenapa kok ditaruh di rumahnya Mas Jarwo? Matur nuwun. Itu kemarin yang sudah izin ke Dinas Purbakala nggih. Karena di sini tempatnya belum memungkinkan. Sementara saya simpan dulu untuk pengamanannya di rumah saya. Makanya kita bangun, nanti kita lihat di belakang nggih. Gedungnya nanti kalau sudah itu gedungnya sudah finish, nggih nanti kita bawa ke sini semua. Boleh lihat di belakang Mas? Sambil jalan. Ayo. Sebentar. Ya, bisa lewat sana ya. Lewat sana apa sini? Sini aja. Nah, kemarin pas waktu kesini kan Santi belum lihat ada ini bangunan yang di gedung ini ya. Iya, betul. Oh, ini masih ini. Yeah. Mas, maaf ya, ini kan bangunannya situs ya, bukan pura. Betul. Jadi dananya ini dari mana, Mas? Iya. Ada lampunya? Ini belum bisa nyala. Okay. Belum nyala. Iya, matur nuwun Mbak Santi. Pertanyaan itu bagus sekali. Ini sambil memang di sini aja syutingnya di dalam biar kelihatan ya sambil Mas jelasin. Nah, ini dibangun ya. Semeton. Ini dibuka aja, kita syuting di dalam. Sini, Ji. Izin masuk nih. Nggih, monggo. Nah, ini di sini, izin untuk di sini, Sugro. Kelihatan, Ji? Oke. Mas di sini, Mas. Nah, ini kan untuk tempat beliau sebagian ya, ini masih sebagian kecil nggih. Terus nanti untuk dibangun. Nah, ini kan bangunannya bukan pura, situs gitu kan. Betul. Terus biayanya ini dari mana? Nggih. Matur nuwun ya pertanyaan Mbak Santi. Ini kita jelaskan sedikit. Kita kalau kemarin dari Dinas Pariwisata memang dana itu sangat minim nggih. Karena di Kediri banyak situs-situs yang belum bisa dipugar. Makanya kita ini atas inisiatif pengurus, kita memang mengetuk lah hati dari kemungkinan umat Sedarma atau rakyat atau masyarakat umum yang tidak mengenal agama semuanya ya. Yang sangat peduli dengan leluhurnya. Makanya itu ada salah satu kemarin itu romonya itu yang terketuk hatinya untuk membangun gedung suci ini tadi. Jadi gitu. Intinya pembangunan ini memang murni dari masyarakat yang memang sangat-sangat peduli dengan keberadaan beliau. Oh, jadi kalau untuk fungsinya untuk menyimpan alat purbakala yang seperti itu kan. Betul. Nah, rencananya ini kan tadi tak dengar bahwasanya nggak hanya bangun gedung saja. Tapi ada di depan mau dibangun apa? Joglo. Nah, ini untuk range habis dananya itu berapa Mas kira-kira? Kebutuhannya ini kan Mas sebagai bendahara nih untuk mengurus di sini. Nanti sebelum kita bangun joglonya, nanti di depannya gedung suci nanti kita bangun gedung pusaka. Sebentar sambil jalan di sini. Gedung pusaka itu ini belum dibangun gedung pusaka ya? Belum di depannya sini. Sebentar. Gedung pusaka berarti di sini. Di depannya gedung suci ini nanti kita bangun gedung pusaka, karena kita belum bisa membangun karena kita masih ini apa Mas sumur? Bukan ini untuk merendam alat yang baru. Jadi nanti kita bangun di sini, Nah, nanti kita bangun gedung pusaka karena di sini ada pusakanya 2. Yang setiap tanggal 10 Suro pasti ada kita kirap budaya. Jadi itu pusaka yang paling fenomenal di sini, Jadi sekarang selama 5 tahun pusaka ini belum bisa dikembalikan ke sini karena kita masih menunggu untuk pembangunan ini. Makanya dari kemungkinan umat Sedarma juga yang peduli lah dengan keberadaan situs beliau, terutama yang mengaku anak turun dari beliau. Monggo nanti kalau mau membantu bisa langsung menghubungi ke pengurus. Nah, Mas, nanti minta nomor handphonenya, kita ke depan dulu biar cahayanya terang. Ayo Mas, langsung aja jalan. Oh, ini masih tanah-tanah gini ya? Betul. Tapi ini kan dulunya katanya Mas ini dulu bambu. Terus dibangun ini buat umat untuk sembahyang dan lain-lain yang biar layak lah tempat beliau. Layak gitu kan. Oke. Nah, ini banyak yang nangkil. Swastiastu Romo, Ibu dari Bali semuanya izin ke sana dulu, lewat sini aja deh. Romonya Romo bule guys. Makanya tadi Romo
dari luar negeri ternyata. Nah ini kan rencananya mau dibangun joglo itu yang mana Mas? Di sini di tengah-tengah. Nanti di tengah-tengah sini kita bangun joglo. Dari depan pintu gapura ini kurang lebih 4 meter ke sini. Nanti kita bangun paving dulu. Jadi penyekatan antara induk dalam sama luar itu ada sekatan apa namanya? Iya. Jarak ada ya, jaraknya. ada jaraknya. Jadi kalau di Bali tuh ini buat jeroannya, ini di jabanya gitu kan. Jadi kalau sementara kan diperbolehkan duduk-duduk di dalam karena memang kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Besok itu full untuk tempat suci. Betul. Kalau untuk yang di sini, untuk yang mungkin yang mau ngobrol, diskusi gitu betul, kan. Betul. Jadi nanti kita bangun di sini nggih, Mbak Santi. Ya mungkin diperkirakan nggih, kita perkirakan kalau kita menghitung dana nggih, ya kurang lebih 350 ke 400 nggih. Gitu ya, itu kalau memang bangunannya full kayu jati. Gitu mungkin kan. Kalau dari bangunan seperti cor dibentuk kayak kayu jati kan bisa. Kita agak mengirit. Nomor HP langsung ya. Nanti izin ya Mas cantumkan di itu selama episode tayang. Nomor HP yang bisa dihubungi ketika ada umat sedharma ingin mungkin mumpuni tapi nggak bisa ke sini misal kayak gitu. Ke nomor handphone berapa? Ke matur nuwun, nanti langsung ke pengurus saja nggih. Di nomor tiang bernama Mas Jarwo, salah satu jupel juga bisa dikatakan dari bendaranya situs Calon Arang nggih. Di 085 804 875 356. Nanti untuk punyanya langsung di rekeningnya Mas Jarwo atas nama Sujarwo ya. Nanti untuk rekeningnya boleh tak share ya. Boleh tak share nanti langsung untuk ke rekeningnya. Nah ini untuk toilet sementara gini ya. Sementara gini toiletnya. Mungkin ini ke depannya juga kita pindah nggih. Oh ini masih biasa ya, masih temporer ya. Betul. Terus nanti kita pindah karena di area situs harusnya kan tidak boleh ada toilet. Jadi di jabonya di luar sana itu. Nanti makanya minta tambah doanya nggih. Mudah-mudahan situs yang lebihnya dari 7 hektar setidaknya ya 1/4 atau setengahnya bisa kembali ke kita. Oh gitu. Minta tambah doanya nggih teman-teman. Mudah-mudahan kita sebagai jupel di situs Purwogala Biung Agung Cilarang tetap amanah menjaga tempat beliau. Oh gitu. Terus parkiran mobilnya kan ini kan sementara buat parkiran mobil sama motor. Terus parkirannya taruh mana Mas? Nanti ke depannya makanya tadi kita masih menunggu yang sangat peduli dengan keberadaan beliau atau situs beliau. Nanti kalau memang ada dana memungkinkan pasti kita membebaskan lahan dari warga yang sebelah utara atau yang di depan. Makanya di depan itu buat parkiran. Betul. Nanti kalau di sana memang ada parkirannya, nanti ke sini pun motor tidak boleh. Jadi harus jalan kaki. Di jembatan terakhir itu tadi Mbak Santi, sekitaran situ. Oh gitu, rencananya buat parkiran. Betul. Oh iya. Terus untuk di sini. Tapi kan enak ya kalau dibangun joglo nanti umat kalau mau mekemet atau apa. Jadi nggak campur untuk di tempat sucinya. Oke, benar-benar saya paham. Oke Mas. Jadi ini samping kanan kiri udah kebun-kebun semua. Oh ini sampai sini. Tapi joglonya sini aja apa sampai sana Mas rencana? Nanti kita diukur luas panjangnya. Nah, nanti kita masih menunggu dari pihak dinas Masalah panjang lebar itu kita masih menunggu dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Oh gitu. Karena kita membangun di sini tidak boleh sembarangan, harus ada izinnya. Gitu. Makanya kita setiap ada pembangunan pasti kita izinnya ke Dinas Purbakala juga ke instansi terkait. Gitu, Mbak Santi. Ayo masuk sana ya. Oh jadi ya sih, soalnya itu kan kawasan suci jeroan ya. Betul. Kalau sementara memang diperbolehkan Mbak Santi karena kan keadaan kondisi yang sangat memaksa gitu makanya kalau di Jawa tempat beliau itu aslinya di sini, tidak ada yang lainnya gitu. Jadi situs Calon Arang yang asli di desa apa Mas? Di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Gitu. Jadi untuk langsung untuk di sini kalau di map diketik situs Calon Arang harus ada situsnya biar langsung ke sini. Makanya ini yang diakui dari pemerintah ini cagar budaya yang sudah diakui dari pihak pemerintah. Oh gitu. Kalau yang lainnya cuma meminjam nama besar beliau yang kalau di Jawa. Oh iya. Karena nama besar beliau sangat laku dijual kalau di Jawa. Iya. Kemarin tuh gini Mas, aku kan ke Lombok nih, terus ngonten lah di sini, terus ketemulah sama Aji Cokorde gitu kan. Terus beliau gini, kemarin liputannya bagus di Calon Arang di Kediri karena itu kan leluhurnya Aji gitu kan, dari Aji Cokorde. Terus ada dari Aji Ida Bagus yang mungkin dari keturunan Ida Pedada Sakti Wawurawo yang memang
sumbernya dari rahimnya Ratu Ibu Calon Arang. Nggih, Terus nggih. Arya Wiraraja yang apa dari sejarah Arya Wong Bang Pinati kalau nggak salah itu kan juga tak lihat dari silsilahnya juga seperti itu. Jadi semuanya semeton ya, yang apa darah Ratu Ibu Calon Arang mengalir di nadi kita semua. Jangan lupa untuk peduli di sini, nanti menghubungi dengan Mas Jarwo. Nomornya nanti udah Santi izin untuk dicantumkan untuk di sini. Nggih, matur nuwun Mbak Santi nggih, mudah-mudahan atas doa kita bersama tempat beliau itu bisa kembali ke fitrahnya. Tapi ada nggak nanti untuk apa? Mas kan tak lihat kan udah temenan di WhatsApp ya, Mas sering kayak ngobatin, sering ngelukat orang. Kalau orang pengen langsung di sini bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya. Nggih, jadi cerita sedikit nggih. Karena kita tiang, terutama pribadi tiang nggih, memang awal yang ditunjuk ke pengurus ini memang awal tiang itu kepingin belajar tentang pengobatan dari beliau. Bukan intinya kita mencari untung dan sebagainya, tidak. Supaya kita ini hidup cuma sekali, kalau bisa kita menolong, bermanfaat lah ya. Gitu nggih. Makanya sampai sekarang nggih kurang lebih 8 tahun, kalau tidak mengancik sudah ke 9 tahun nggih. Ini tiang belum bisa makan nasi karena memang tugas dari Beliau Agung Calon Arang untuk menjaga kelestarian beliau. Tiang boleh diperbolehkan makan nasi kalau tempat beliau ini sudah layak. Gitu, seperti itu. Jadi sampai sekarang tiang belum bisa makan nasi nggih, karena kita masih berjuang lah. Mudah-mudahan sitisnya beliau ini kembali ke fitrahnya. Dan satu lagi, kemarin itu banyak banget tak lihat sulinggi-sulinggi, ada pedanda, ada resi, ada Ida Pandita yang nangkil di sini. Kenapa kok harus nangkil di situ? Padahal ini bukan pura loh ya. Nggih, betul. Kenapa betul, itu Mas? Nggih. Buat sulingge Swastiastu Ratu sampun nangkil di sini nonton YouTube Santi Dharma Chandra. Nggih, matur nuwun Mbak Santi nggih. Karena yang dicari beliau bukan masalah tempatnya. Kalau tempatnya, kalau bagus tuh enggak usah jauh-jauh ke Jawa. Di Bali tuh tempatnya luar biasa gitu loh. Tahu-tahu masuk ke sini dilihat tempatnya kayak gini, tapi dari aura itu yang tidak bisa dibantah bahwa beliau itu memang aslinya ada di sini. Makanya banyak dari Ida Pandita itu yang nangis lah intinya kan gitu, melihat tempat beliau kok kayak gini. Jadi kita yang di Jawa ini jujur nggih, memang kita berjuang itu taruhannya nyawa Mbak Santi nggih. Bukan cuma mulut aja, tapi memang nyawa kita yang menjadi taruhannya. Makanya kita kalau di sini tidak diperbolehkan membicarakan tentang akidah, tapi kita membicarakan tentang budaya, kemanusiaan juga. Betul, karena bangsa yang besar bukan cuma menghargai jasa pahlawannya, tapi juga leluhurnya. Melestarikan. Mas sambil masuk ke dalam, tadi itu penasaran, kemarin tuh belum sempat wawancara Mas yang di area pohon ini loh, pengen tahu. Monggo. Nah Mas, kemarin kan Santi udah ngonten untuk yang di sisi sini, tapi kalau untuk sisi sini kan belum. Ini kan tak lihat ini juga dipagerin, ada pohon besar, terus apa ada kain poleng juga, ada kayak tempat sembahyang. Ini sebenarnya apa sih Mas? Nggih, matur nuwun nggih Pak Santi. Ini memang kita pagar. Di dalam ini memang ada sebagian besar dari benda-benda purbakala atau gerabah-gerabah itu yang sangat hancur. Jadi hancurnya luar biasa, kita taruh di sini. Terus yang paling dominan di bawah pohon ini, memang ada bangunan besar. Ya, jadi di sini di bawah panjenengan ini tahun kemarin yang sudah minta izin ke dinas purbakala yang minta di sini di depannya panjenengan ini dua canggul ini sudah kelihatan bangunan gitu nggih. Tiang mintanya cuma dilihatkan spotnya aja supaya setiap pengurus bercerita itu ada bukti nyata bahwa di bawah ini memang ada bangunan besar yang belum bisa kita gali. Tapi sampai sekarang belum ada turun suratnya nggih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa turun, nanti kita bisa membongkar sedikit, melihatkan spotnya bahwa di bawah ini memang ada bangunan besar yang belum bisa kita gali. Gitu Tapi rencananya ini kan tanah nih Mas, kalau hujan gitu kan kadang becek ya, atau ada orang umat nangkil, ada rencana untuk diapain? Nggak tahu lah, kayak di apa kayak tanahnya atau gimana sih? Atau nun. Ini sebenarnya kalau memang boleh dipaving, itu sudah dipaving dari dulu. Cuma dawuh dari beliau itu tidak diperbolehkan. Ini boleh dikasih seperti batu, itu batu-batu alam yang ditata itu baru boleh. Kalau batu alam, buatan yang baru, kayak semen-semen nggak boleh. Tidak diperbolehkan kalau di sini. Makanya supaya kita tetap menginjak Ibu
Pertiwi. Napak Pertiwi. Nah, tadi lagi Mas kan bahas mau bangun candi di sini. Jadi konsep candi kan konsep Jawa banget ya. Jadi benar-benar mempertahankan nilai-nilai Jawanya. Itu rencananya mau dibangun di mana aja candinya? Di depan sana, di depannya Gedung Suci tadi itu. Oh, candi. Iya. Jadi itu untuk menyimpan pusaka yang berasal dari sini, yang setiap tanggal 10 Suro kita kira Mbak Santi nggih. Mudah-mudahan lah nanti atas restu dari beliau juga yang di atas kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kita sebagai pengurus di sini nggih. Astungkara matur suwun. Baiklah, matur sembah nuwun buat Mas Jarwo. Nanti untuk Santi izin untuk mempublikasikan untuk situs Calon Arang, bahwasanya banyak hal yang memang harus kita jelaskan, boleh maju ke depan tentang ini, dan ini memang ini baru sebagian ya Mas ya? Iya, itu sebagian kecil yang kita temukan nggih. Sebagian kecil. Karena kita tidak berani menggali Mbak Santi nggih. Karena kita menggali itu harus ada izinnya gitu nggih. Jadi ini kita temukan tidak sengaja, mungkin beberapa warga untuk waktu mencakul, untuk membajak sawah ditemukan, terus matur ke sini, akhirnya kita bawa pulang ke sini. Gitu. Untuk pengamanan gitu nggih. Nah, misal nih kan Santi kan jauh nih dari Bali ke Jawa gini kan. Mungkin ya nggak Santi aja sih, banyak yang nangkil sini dari Jawa, dari Bali, dari Kalimantan, mungkin dari semuanya gitu. Kalau ada makam di sini syaratnya apa? Matur nuwun Mbak Santi. Dulu nggih, itu memang diperbolehkan makam itu mungkin 1 minggu, 1 bulan itu diperbolehkan. Tapi efek dari 1-2 orang yang resek, dalam arti resek gini, setiap pulang, setiap pulang pasti bawa oleh-oleh dari sini. Oh, ngambil barang. Betul. Ya ampun, nggak boleh ya, nggak boleh ngambil, nggak boleh lancang. Itu tidak boleh. Akhirnya 1 orang 2 yang resek, akhirnya imbasnya ke semua. Makanya di sini diperbolehkan makamit cuma semalam aja, itu dengan meninggalkan identitas KTP. Kalau tidak ada KTP, ampura tidak diperbolehkan makamit di sini. Oh gitu. Tapi kalau makam di sini ada yang nemenin nggak? Pasti ada. Pengurus ada yang menemani. Karena memang tugas kita sebagai pengurus nggih, untuk menjaga ketenteraman dari pengunjung. Oh iya, soalnya juga tempatnya dekat sawah-sawah guys. Gitu kan nggih. Baiklah, terima kasih buat Mas Jarwo, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Dan Santi juga mendoakan agar pembangunan di situs Ratu Ibu Calon Arang bisa berjalan lancar untuk pembangunan gedongnya, pembangunan joglonya, terus nanti mungkin banyak hal yang mungkin dari pemerintahan situs Purbakala juga bisa untuk menggali sedikit. Pangestune Mbak Santi, pangestune. Terima kasih. Kita tutup para Mas Santi Mas ya. Om Santi. Om.